Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini, cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Di sebuah desa yang cukup makmur di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Haji Udin. Usianya telah menyentuh kepala 5, tapi semangatnya dalam berusaha masih seperti orang muda. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang yang rajin berinvestasi tanah. Di mana orang lain melihat semak belukar, Haji Udin melihat peluang. Tanah-tanah kosong dibelinya diam-diam, dan bertahun-tahun kemudian, tanah itu menjadi emas saat pembangunan mulai merambat ke desa mereka. Namun, meskipun usaha dan kerja keras itu tidak bisa diabaikan, tetap saja nama Haji Sholeh yang lebih sering disebut warga sebagai panutan. Haji Sholeh, sebaya dengan Haji Udin, memiliki sifat yang bersahaja, jujur dan dermawan. Bedanya, Haji Sholeh bukan hanya kaya secara materi, tapi juga dihormati karena suka membantu warga. Ia membangun masjid, membagikan sembako tiap Jumat, dan tidak pernah memamerkan hartanya. Dan disitulah rasa iri itu mulai tumbuh. Haji Udin merasa bahwa semua yang ia lakukan seperti tak pernah cukup. Rumah besarnya dianggap terlalu mewah, sedangkan rumah sederhana Haji Sholeh dianggap penuh berkah. Mobil mewahnya hanya jadi bahan gunjingan, sementara mobil pick-up tua Haji Sholeh dipuji karena tidak sombong. Haji Udin geram dalam diam. Terlebih saat tanah-tanah miliknya mulai sulit terjual. Entah kenapa, pembeli lebih tertarik membeli dari Haji Sholeh, walaupun harganya sama atau bahkan lebih mahal. Setiap malam Haji Udin duduk termenung di beranda rumahnya. Ia menatap lahan-lahan yang belum juga terjual, sambil menghitung utang-utang yang mulai menumpuk. Para investor mulai meragukannya. Beberapa proyek mandek di tengah jalan, dan para pekerja menagih gaji yang belum sempat ia bayar. Kenapa nasibku begini, padahal aku kerja keras? Kenapa dia yang terus dipuji? Gumam Haji Udin menggenggam gelas kopinya dengan erat. Sementara dari kejauhan, terdengar azan dari masjid yang dibangun oleh Haji Sholeh. Di dalam rumah, istrinya, Bu Hajah Sito, masih sibuk merapikan laporan keuangan. Meski usianya sudah lanjut, pikirannya masih tajam. Ia tahu suaminya sedang dalam tekanan. Ia pun sering melihat bagaimana wajah suaminya berubah setiap kali nama Haji Sholeh disebut warga. Suatu malam, saat pasar malam datang ke desa mereka, Haji Udin memutuskan untuk jalan-jalan sendirian. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, ia merasa asing. Tidak ada lagi yang menyapanya ramah seperti dulu. Ia berjalan pelan, menyusuri lapak demi lapak, hingga tiba-tiba seorang pria tua berbaju lusuh menyapanya dari balik tenda kecil yang dipenuhi dupa dan boneka-boneka aneh. Sedang mencari keberuntungan, Haji. Suara si tua itu pelan, namun tajam. Buan Haji Udin mengernyit. Kenal saya? Orang tua itu tersenyum tipis. Semua orang kenal yang sedang dirundung iri. Kau ingin seperti Haji Sholeh, bukan? Perkataan itu menampar batin Haji Udin. Ia hendak pergi, tapi kakinya seolah terpaku, seolah suara itu menembus dinding pikirannya yang paling dalam. Ada jalan cepat untuk membalikkan segalanya, bisik si tua. Tapi bukan untuk orang berhati lemah. Haji Udin diam. Apa maksudmu? Gunung Kawi, tumbal 7 turunan. Kekayaan besar, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Haji Udin merasa darahnya berdesir, hatinya berdebar kencang. Ia merasa ini gila, tapi entah kenapa langkahnya malah mendekat. Ia ingin tahu lebih banyak, mungkin karena putus asa, mungkin karena haus pengakuan, atau mungkin karena setan telah membuka celah. Orang tua itu memberi selembar kertas kusam berisi petunjuk. Sebelum menghilang di balik tirai dupa, ia berpesan, pikirkan matang-matang, dunia akan datang padamu, tapi neraka pun ikut menuntut bagian. Malam itu Haji Udin pulang dengan wajah muram.
Di dalam kamar, ia membuka lembar petunjuk itu sambil menatap istrinya yang tertidur lelah. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Tapi ia tahu begitu lembar itu dibuka, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan separuh yang menggantung murung di atas desa. Di dalam kamar besar rumah Haji Udin, selembar kertas lusuh terbuka di atas meja. Tulisan tangan yang miring dan samar-samar itu seperti hidup. Seolah tiap huruf menyusup ke dalam kepala, membisikkan dosa dan janji yang dibalut emas. Bu Hajah Sito terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke arah suaminya yang duduk kaku di depan meja. Masih belum tidur. Haji, tanyanya sambil menguap kecil. Haji Udin menoleh. Matanya merah seperti habis menangis atau tidak tidur sama sekali. Aku menemukan jalan, katanya pelan. Bu Hajah Sito bangkit dan duduk di samping suaminya. Ia melihat kertas di meja, membacanya. Perlahan. Semakin jauh ia membaca, semakin wajahnya berubah. Alisnya mengerut, napasnya tersendat. Ini bukan jalan yang benar, Udin. Tapi ini satu-satunya cara. Jawab Haji Udin cepat. Suaranya bergetar. Tanah kita tidak laku. Proyek mandek. Semua orang mulai menjauh. Kita tak punya apa-apa lagi selain utang. Sedangkan dia, matanya memerah. Haji Sholeh makin dihormati, makin kaya, makin dipuja. Bu Hajah menatap suaminya lekat-lekat. Ia tahu, ini bukan hanya soal harta. Ini tentang harga diri, tentang haus pengakuan, tentang luka yang dipendam terlalu lama. Tapi, 7 turunan, Din. Itu artinya keluarga kita sendiri yang akan jadi tumbal. Haji Udin menunduk. Aku tahu. Henning mengisi kamar. Yang terdengar hanya detik jam dinding dan deru kipas angin tua yang mengayun lambat. Bu Hajah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kita akan kehilangan anak-anak kita, cucu kita. Tapi kalau tidak, kita semua akan hancur pelan-pelan. Lebih menyakitkan, lebih memalukan, ujar Haji Udin, kini dengan suara dingin. Setidaknya, kita mati dalam kejayaan. Malam itu, setelah sholat yang penuh rasa bersalah, Bu Hajah Sito akhirnya menyerah. Ia menggenggam tangan suaminya, erat, seperti menandai ikatan yang lebih dari sekadar cinta, ikatan dalam kejahatan. Seminggu kemudian, mereka berangkat diam-diam menuju Gunung Kawi. Dengan alasan umrah kecil ke Jawa Timur, mereka pergi tanpa membawa siapapun. Di dalam hati mereka tahu mereka bukan hendak beribadah. Mereka hendak menjual jiwa. Gunung itu tidak tinggi, tapi hawa mistisnya terasa sejak kaki pertama menjejak. Pepohonan tinggi menjulang seperti gerbang neraka yang menyamar sebagai alam. Burung-burung diam, angin berhenti. Bahkan daun kering pun tak berani bergesekan. Seorang pria berjubah hitam telah menunggu di ujung jalur pendakian kecil. Tanpa banyak bicara, ia membawa mereka ke sebuah gua kecil yang tertutup semak. Di dalamnya gelap dan lembab, dindingnya berlumut. Ada bau amis yang tak bisa dijelaskan, seperti darah tua bercampur tanah basah. Di tengah gua berdiri sebuah altar, batu dengan wadah dupa menyala dan mangkuk tanah liat. Di balik altar, sebuah patung kayu hitam berdiri. Wajahnya tidak berbentuk, hanya lekuk kasar dengan mata yang berlubang kosong. Tapi dari lubang itu, terasa ada yang mengintip dan tersenyum. Pemimpin, ritual membacakan mantra dalam bahasa kuno. Haji Udin dan Bu Hajah diminta berdiri telanjang kaki, menggenggam rambut mereka sendiri, dan menyebut nama-nama keluarga dalam satu garis keturunan hingga 7 generasi. Setiap nama disebut, api dupa bergoyang dan asapnya berubah warna. Hijau, merah, hitam. Kemudian, mereka diminta memotong jari kelingking kanan sebagai tanda ikrar darah. Haji Udin menggertakkan gigi saat darahnya menetes ke mangkuk. Bu Hajah menangis pelan, tapi ia tetap menoreh kulitnya. Setelah semua selesai, pemimpin ritual berbisik,
Mulai besok,